kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 sampai dengan 6 hari kerja dalam 1 tahun. Ya, jadi ini permasalahan izin ya. Jadi jangan sampai ini menjadi permasalahan juga bagi PNS yang tidak hadir tanpa keterangan. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 sampai dengan 10 hari kerja dalam 1 tahun. Tapi saya yakin seluruh PNS di Kemenang Malinau kalau tidak masuk pasti ada surat keterangannya ya, baik cuti ataupun sakit. Jadi nanti dari kepegawaian juga dari Kemenang Malinau juga harus merekap apapun itu yang kosong-kosong itu tolong untuk dapat dilengkapi supaya tidak jadi temuan nanti di akhir tahun untuk ketidakhadiran dari pegawai disiplin. Ini hukuman disiplin sedang. Jika Bapak Ibu tidak masuk selama 11 sampai dengan 13 hari kerja dalam 1 tahun, itu pemotongan tunjangan kinerjanya sebesar 25% selama 6 bulan. Itu berlaku untuk di periode selanjutnya. Jadi nanti kita akan buat keputusan ya karena temuan ini langsung nanti kita akan buat SK khusus untuk pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Selanjutnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 sampai dengan 16 hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 sampai dengan 20 hari kerja dalam 1 tahun. Jadi ada 11 sampai 13 hari, 14 sampai 16 hari, 17 sampai 20 hari. Jadi itu ada ketentuan untuk potongannya. Nah, ini juga berkaitan dengan absensi Bapak Ibu. Untuk yang telat pun itu akan diakumulasikan di akhir tahun. Ya, proses telat, misalnya telat 5 menit misalnya, itu nanti akan diakumulasikan. Kita kerja 1 hari berapa jam? 7. Nah, itu kan dihitung. Kalau dalam 1 tahun sudah misalnya nih, dia 5 menit lah terlambatnya gitu ya, setiap hari gitu. Nanti akan diakumulasikan. Kalau lebih dari 7 jam misalnya itu sudah 1 hari. 1 hari itu nanti. Seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu absen itu karena sekarang juga sudah pakai Minger. Jadi mohon untuk kita tertib. Karena ketentuan untuk kehadiran dari pegawai negeri sipil itu harus hadir tepat waktu. Ketika terlambat saja 1 menit, 2 menit itu hitungannya kalau di aturan itu adalah TL1. Jadi hitungan TL1 itu nanti akan diakumulasikan di akhir tahun. Ketika sudah beberapa jam gitu sampai hitungannya sudah jadi 1 hari, 7 jam. Nah, itu akan diakumulasikan lagi nanti seandainya 14 jam berarti sudah 2 hari seperti itu. Jadi untuk tertib absen, jangan sampai lupa absen. Tapi saya yakin dari Kasupat Kepegawaiannya Ibu juga pasti akan menyampaikan itu juga kepada ASN yang tidak absen, pasti akan disampaikan untuk absen tepat waktu, absen pulang juga harus tepat waktu. Jangan sampai juga tidak absen pulang. Tidak absen pulang itu sudah keterangannya sudah beda juga, dianggap meninggalkan kantor sebelum waktunya, dianggap bolos lah seperti itu. Jadi absen ini jangan sampai dianggap sepele gitu ya, karena inilah nanti yang menentukan kualitas dan juga jenjang karir Bapak Ibu seperti itu. Karena nanti juga akan dilihat di sana. Jam 2 sudah kita jam 3. Nah, ini ada hukuman disiplin berat. Tadi beberapa belas hari ya itu sudah dapat pemotongan cuti. Nah, ini kalau 2 kali aja sebulan 4 hari kerja dalam 1 tahun itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif. Jadi 21-24 hari itu langsung turun ya, jabatannya setingkat lebih rendah. Bisa juga dibebaskan jabatan, jadi kembali ke jabatan pelaksana biasa. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana ya ini tadi selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan, hampir 1 bulan ya, 25 sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun.
Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, bagi PNS tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja. Jadi 10 hari kerja nih Bapak Ibu, nggak ada keterangan mau izin sakit, izin cuti atau apa, 10 hari aja nggak ada keterangan, langsung diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jadi langsung dipensiun dinikan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau pensiun dini, mungkin bisa 10 hari kerja nggak usah masuk Bapak Ibu tanpa keterangan. Jadi ini perubahannya memang luar biasa signifikan. Kalau di PP 53 masih sifatnya ya masih bisa kurang lebih lah seperti itu. Tapi kalau di PP 94 itu aturannya seperti ini. Paling berat adalah diberhentikan sebagai PNS. Selanjutnya ini pejabat yang berwenang hukum, ya kita lewat saja. Ini memang tugas kami diambil nantinya untuk jika ada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin pegawai ya. Ya, ini adalah pemanggilan. Jadi nanti ini di kabupaten kota nanti seperti ini prosesnya. Pemanggilan yang PNS yang diduga melanggar disiplin itu dipanggil dulu oleh atasan, Pak Kepala Kemenag nanti akan memanggil. Kalau dia hadir langsung dilakukan pemeriksaan, ditelusuri apa sebenarnya yang jadi permasalahannya. Jika tidak hadir ditunggu lagi 7 hari kerja. Ya ini untuk internal, tapi ini berlaku sebenarnya untuk keseluruhan ya, untuk keseluruhan untuk pemeriksaan hukuman disiplin bagi PNS. Kalau dalam waktu 7 hari kerja hadir ya, langsung ke pemeriksaan. Kalau tidak hadir juga, ya langsung pemanggilan kedua. Kalau tetap tidak hadir, langsung diberikan penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum ya. PYBM itu pejabat yang berwenang menghukum berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada. Jadi memang tetap masih ada kurang lebihnya juga. Kalau ada alasan yang bisa diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian ataupun pejabat yang berwenang menghukum, ya pasti akan ada penyelesaiannya. Tapi kalau tidak ada, ya akan ada surat hukuman disiplin yang akan diberikan. Ya ini untuk pemeriksaan. Ya ini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pegawai negeri sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan dijatuhi hukuman disiplin berat, untuk sementara dibebaskan tugas. Ya. Ini juga berkaitan jika PNS terlibat permasalahan hukum, baik hukum pidana ya, itu juga akan dibebas tugaskan dalam jabatannya, sambil menunggu proses pemeriksaan selesai dan ada putusan yang mengikat jika memang dibebaskan ya. Jadi kalau di hukum Indonesia kan kita ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi tersangka dulu, nanti setelah itu akan jadi terdakwa. Nah biasanya kalau masih dalam kasusnya tersangka masih bisa menjalankan tugasnya, tapi kembali lagi apakah bisa diberhentikan dulu dalam jabatannya sementara atau tidak. Kalau sudah terdakwa berarti sudah ada putusan. Kalau dia di bawah 2 tahun itu biasanya ada pertimbangan dari BKN. Kalau dia di atas 2 tahun ya harus diberhentikan dulu sebagai PNS. Nanti jika sudah menyelesaikan hukumannya sebagai terdakwa ya, misalnya 5 tahun misalnya 5 tahun terus kembali lagi, itu bisa diangkat kembali dalam tugasnya sebagai PNS. Tapi dilihat lagi memang kasus hukumnya seperti apa. Kalau umurnya lewat, umurnya 55 tahun misalnya kan, tambah 5 tahun hukumnya bisa pensiun sudah. Iya, seperti itu Pak. Otomatis tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi Pak. Oh. Ya. Nah, jadi seandainya nih Pak dia 50 tahun nih ada ya tapi jangan sampai ya, ini contoh saja ya Bapak Ibu, tapi jangan sampai tidak seperti itu. Jadi di 50 tahun ada pidana misalnya, tindak pidana yang kita lakukan sampai akhirnya tindak pidana ini hukumannya berat, misalnya 10 tahun, kalau dihitung kan jadi 65 tahun ya gitu. Ketika memang sudah memasuki usia pensiun ya udah, berarti kita tidak akan bisa diangkat lagi. Jadi berarti kita diberhentikan secara otomatis ya sudah habis diberhentikan dari jabatan kita tuh, ya udah berarti hitungannya pada saat kita sudah diberhentikan dalam tugas kita sebagai PNS seperti itu.
sampai dengan ditetapkannya ya ini diangkat pejabat pelaksana harian ya. Jadi kalau seandainya ini pejabat, nanti ada pejabat pelaksana harian, terus tetap diberikan hak kepegawaian, namun nanti ada ketentuan dari BKN terkait memang yang mengatur masalah hukuman disiplin yang sifatnya berat ini. Jika tidak ada atasan oleh pejabat lebih tinggi. Sebentar. Boleh Pak, silakan Pak. Pak narasumber. Ya. Artinya begini, ketika materi ini berlangsung, apa boleh peserta bertanya? Mungkin siapa tahu ada yang ingin diunek-unek ternyata terlewatkan. Boleh Pak, langsung saja angkat tangan Pak, kita diskusi saja. Selama saya bisa jawab, saya pasti akan jawab. Namun jika ada sesuatu pertanyaan yang membutuhkan saya harus konsultasi dulu ya dari yang bersangkutan ataupun yang berwenang berkaitan dengan penetapan hukum disiplin ini, saya akan pending dulu. Nanti saya akan hubungi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Karena kalau kita berkaitan dengan hukuman disiplin ini, kita berkaitannya dengan aturan Pak. Jadi harus betul-betul fix ya, harus kita sampaikan. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Ya 1, 2 ya silakan. Baik Pak, terima kasih. Saya mau tanyakan, di antara kita ini kan pasti ada yang dari jauh Pak ya. Betul. Misalnya dari NTT lah, kayak saya sendiri. Betul. Ada orang tua yang sifatnya misalnya hal yang jujur aja lah, misalnya meninggal. Iya. Nah, lalu berdasarkan aturan itu kan ada 10 hari dalam kan, tidak boleh tidak kerja. Nah, terhadap seperti itu minta informasi Pak ya terhadap itu. Di satu sisi misalnya kita tidak pergi karena aturan kerja kejar uang, sah saja. Di sisi lain kan orang tua yang membesarkan kita sehingga dari tiga pegawai. Nah, minta informasi gitu Pak. Iya. Yang kedua, saya senang pertanyaan Bapak tadi. Kalau misalnya pas umur 50 tahun kita ini, lalu misalnya narkoba, ini contoh aja nih. Lalu 10 tahun penjara. Nah sekarang pas umur 60 ya pensiun lah. Sekarang pensiun, gaji pensiun dia masih berlaku tidak? Oke, baik Pak. Itu nomor 2. Nomor 3 ada di antara kita ini yang dipercayakan oleh pemerintah juga, misalnya umroh atau misalnya kita pergi haji, itu bisa terkani selama kita di sana itu kurang lebih 12 hari. Nah, seperti apa informasinya sehingga kami juga yang menjadi pelaksana di lapangan itu tidak salah, tidak keliru, tidak apa. Mohon arahannya. Saya senang tadi yang pada disampaikan oleh Bapak Kepala. Itu yang sebenarnya apa namanya, ibaratkan kita ini botol kosong Pak ya, perlu diisi. Saya senang dari komentar Pak Kepala itu. Senang itu. Harapan dari saya pribadi, kalau boleh misalnya 6 bulan sekali itu diperbolehkan semua pegawai itu diberi disiplin, diberi pengarahan seperti itu. Kita ini, oh ya saya catat tadi, yang melekat dalam diri kita manusia itu, ini tidak boleh bohong juga nih kata Pak. Yaitu ucapan, tulisan dan perbuatan. Ketiganya itu melekat dalam diri manusia, tidak bisa bohong tuh. Kalau dia bohong ya bukan manusia itu. Nah, jadi yang melekat. Kadang-kadang ucapan kita itu apa ya? Satu tidak itu ya, tapi manusiawi sekali. Nah, jadi saya mohon arahan dan masukan kami sehingga juga kami nanti bisa melaksanakan. Alhamdulillah Bapak Malinau kami dengar menjadi teladan ya. Tidak ada terjadi yang seperti Bapak jelaskan tadi. Selama ini saya sudah hampir mau 22 tahun jadi pegawai, aman-aman saja. Itu satu luar biasa untuk Kota Malinau. Bapak. Oh ya Pak, dengan Bapak siapa tadi Pak? Franciscus. Oh Pak Franciscus RD. Oh Bapak Franciscus RD ya. Iya, baru SKKP sudah ya Pak ya? Salah ya? Lanjut Pak. Silakan. Baik, perkenalkan Baharudin. Pak Baharudin. Ya, Intes Fikri. Ya, siap. Tadi sempat
hubungannya dengan disiplin atau cuti ya. Ya Pak. Kalau saya baca-baca PP 24 tahun 76 itu untuk guru tidak berhak atas cuti tahunan. Lalu kemudian ada PP nomor 11 tahun 2017, karena telah mendapatkan liburan saat liburan akademik, maka tidak ada hak cuti tahunan. Lalu kemudian PP terakhir nomor 17 tahun 2020, PNS yang menduduki jabatan guru berhak mendapatkan cuti tahunan. Tapi di situ tidak ditulis lagi dan ikut libur bersama dengan siswa. Nah, pertanyaannya apakah dua-duanya atau hanya berhak mendapatkan cuti tahunan? Terus yang kedua, untuk kepala sekolah apakah ikut guru apa ikut TU? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada dua pertanyaan, kami persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita mulai saja, kita diskusi saja ya. Untuk terkait dengan permasalahan kepegawaian. Baik Pak, Pak Fransiskus, terkait permasalahan cuti jika ada keluarga yang meninggal, sebenarnya memang bisa mengajukan cuti alasan penting untuk orang tua. Tapi cuti alasan penting ini Pak, ada konsekuensi juga. Kalau 2 hari itu tidak dipotong tukin Pak, ya itu tidak dipotong tukin. Tapi setelah hari ketiga, 4 dan seterusnya, itu akan ada pemotongan tukin. Seperti itu. Sebenarnya tidak masalah jika memang seandainya ada 10 hari, karena memang kita ketahui, kita melihat juga kendala transportasi Pak, jarak dan sebagainya. Itu kita alasan kemanusiaan, itu sudah alasan kemanusiaan. Nah, biasanya kami di kepegawaian Pak memberikan solusi. Yang pertama, bisa mengambil cuti alasan penting dilanjutkan dengan cuti tahunan jika masih ada. Seperti itu. Namun jika memang seandainya cuti tahunannya sudah habis, tidak masalah menggunakan cuti alasan penting. Tapi konsekuensinya itu tadi Pak, hanya 2 hari saja. Tapi selanjutnya masih tetap menjalankan cuti alasan penting, tapi tukinnya dipotong. Seperti itu. Itu Pak aturan yang memang sudah kita jalankan selama ini, dan itu memang kita sampaikan juga ke pegawai negerinya, pegawai negeri sipil ataupun yang bersangkutan. Nah, biasanya Pak, kalau memang seandainya memakan waktu yang lama, masalah transportasi, yang kami sarankan seperti itu. Cuti alasan penting saja dulu 2 hari, selanjutnya ambil cuti tahunan yang tersisa dari jatah cuti tahunan kita di tahun berjalan. Seperti itu. Tapi sebenarnya begini Pak, kita tidak pernah mempersulit PNS jika seandainya ada hal-hal yang berkaitan dengan sifatnya urusan penting ya Pak ya, seperti misalnya kedukaan, ya, pernikahan dan ibadah. Nanti kalau untuk ibadah nanti saya akan jelaskan juga. Nah, itu kita sudah ada aturannya Pak. Jadi memang kita fleksibel saja sebenarnya. Jadi pejabat kepegawaian juga di masing-masing unit kerja juga harus peka terhadap hal tersebut. Tidak perlu terlalu saklek, dalam arti saklek begini. Jika ada aturan lain yang bisa handle itu seperti tadi, hanya buat dua hari saja tanpa tidak terpotong tukin ya untuk cuti alasan penting, disarankan untuk ya udah kita cuti tahunan aja Pak, supaya tidak memotong tukin. Kan kasihan kalau seandainya sampai 10 hari 2 hari tidak terpotong tukin, tapi di hari selanjutnya sampai hari ke-10, dari hari ke-3 sampai hari ke-10 kan terpotong tukin kan lumayan kan Pak. Kalau guru ya sama Pak, semua sama, guru Pak semua sama, baik yang ada di madrasah, di sekolah umum ya, dan juga PNS, baik penghulu, penyuluh, semuanya itu sudah ada aturannya seperti itu. Jadi kalaupun nanti di suatu saat ada, ya semoga kita berdoa semua kita panjang umur semua ya, gitu. Tapi kan kita tidak bisa menghindari hal-hal yang berkaitan dengan duka cita dan lain sebagainya. Jadi jika memang ada permasalahan seperti ini, itu bisa digunakan Pak. Jadi yang pertama, kita bisa menyelamatkan tukin PNS, dan yang kedua kita bisa menyelamatkan dari PP 94 dengan alasan tadi itu ketidakhadiran tadi gitu. Jadi ada alasan yang jelas di sana, tercantum atau tertuang dalam surat keterangan cuti. Nah, biasanya kalau ada 2 surat keterangan, misalnya cuti alasan penting, berarti itu ada 2 Pak, cuti alasan penting dan juga melanjutkan cuti tahunan. Jadi ada dua surat nanti. Kalau ikut MPT, jadi nanti dari kepegawaian, dari Marinau nanti akan ada surat tugas. Tapi kalau di sekolah Bapak di
sekolah ya Pak ya, di sekolah umum ya, di sekolah umum. Nah nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Kalau memang seandainya, karena seperti ini Pak permasalahannya, kalau kita di Kementerian Agama aturannya bisa seperti itu, tapi biasanya kan atasan kita yang di sekolah umum kadang punya aturan yang berbeda. Nah yang bisa kami sarankan adalah karena Bapak adalah guru Kementerian Agama yang ditugaskan di sekolah, berarti Bapak mengikuti aturan yang ada di Kementerian Agama. Ketika memang ini bukan artinya kita melawan pimpinan di satuan kerja kita ya Pak, bukan, tapi kita melihat alur aturan yang sudah memang ditetapkan seperti itu. Karena apa Pak? Karena nanti ketika ada proses pemeriksaan yang dilihat adalah ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Agama, bukan dari misalnya dari pejabat dari peraturan daerah ataupun dari peraturan Menteri Pendidikan, bukan. Tapi yang dilihat adalah dari peraturan Menteri Agama yang bersinergi tadi terkait memang untuk permasalahan cuti. Jadi seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah terkait untuk penjara Pak, untuk 10 tahun penjara tadi ya Pak ya. Kalau untuk gaji pensiun, nah ini dia Pak. Setiap ada penentuan hukuman disiplin itu nanti ada prosesnya Pak. Apakah dia tetap mendapatkan pensiun atau tidak, itu nanti tertuang dalam surat keputusan. Jadi nanti pejabat yang berwenang menghukum ini nanti akan membuat semacam risalah bahwa yang bersangkutan terlibat narkoba. Kalau seandainya ada peraturan pemerintah bahwa PNS yang terlibat narkoba diberhentikan dengan tidak hormat misalnya karena terlibat narkoba. Nah itu kan sudah jadi keputusan pemerintah. Jadi ketika itu sudah diberhentikan secara tidak hormat, berarti dia sudah tidak mendapatkan hak pensiun. Namun jika ada pertimbangan-pertimbangan lainnya, nanti itu yang akan diputuskan oleh pejabat yang berwenang menghukum dan pejabat pembina kepegawaian. Ya, jadi prosesnya memang seperti yang saya katakan tadi Pak, panjang. Jadi nanti dari Malinau nanti akan menyerahkan surat nih ke Kanwil, dari Kanwil nanti akan menyerahkan ke Biro, dari Biro nanti akan ke BKN. Nanti siapa yang menjadi pejabat yang berwenang menghukum nanti akan ada inilah Pak, apa namanya, prosesnya itu jelimet. Karena ini saya kalau boleh cerita, kemarin sempat ada satu PNS kita juga, tapi kita bersyukur hukumannya di bawah 2 tahun gitu, jadi tidak terlalu bermasalah gitu, jadi bisa langsung kembali untuk bekerja sebagai PNS. Nah yang kalau di atas 2 tahun itu Pak, itu prosesnya pasti panjang seperti itu, karena nanti yang menentukan ini adalah dalam bentuk surat keputusan apakah menerima atau tidak. Kalau saya katakan bisa menerima, bisa Pak, selama ya mungkin ada pertimbangan, jadi diberhentikan secara hormat dengan mendapatkan hak pensiun. Jadi ada 2 jenis sebenarnya Pak kalau untuk pensiun ini, menerima hak pensiun sama tidak menerima hak pensiun seperti itu. Jadi itu tertuang nanti sepenuhnya dalam surat keputusan seperti itu. Untuk wisata rohani ya Pak ya, untuk wisata rohani umroh itu khusus Pak, perlakuannya khusus. Jadi ada cuti khusus untuk perjalanan ibadah, itu sudah ada. Berapa hari pun selama memang dilampirkan rencana perjalanannya mulai dari hari apa sampai hari apa gitu ya. Nah itu dilampirkan dan panjang hari itulah. Nah, salah satunya ya umroh, naik haji ya, itu cutinya khusus Pak. Jadi bisa diberikan, Jadi seperti itu. Tukin terpotong tuh. Tukin terpotong, enggak Pak. Tukin tidak terpotong. Mantap ya. Oke, karena ini sifatnya kan cuti keputusan ini Pak, bukan cuti yang ini kan. Jadi tetap mendapatkan haknya sebagai PNS. Karena kan untuk ibadah Pak. Ya. Jadi apa bukan alasannya. Dia yang mengurus tiap tahun naik. Ya karena berhubungan dengan. Iya. Yang jelas Pak, sertifikasinya yang nggak dibayar. Nah itu dia Pak, betul. Nah itu Pak, itu yang saya mau bilang, karena guru ya Pak ya. Betul. Betul. Nah kalau untuk PNS ya memang ada ya itu nggak ada pembahasan. Nah kalau untuk guru nih, betul Pak, untuk Pak Sarwani tadi menambahkan terima kasih Pak. Betul. Kalau untuk guru ya itu. Baik Pak Baharudin. Ya, terkait cuti Pak. Jadi gini Pak, sebenarnya ini permasalahan tidak hanya di kita aja Pak, di Kanwil Kaltara, tapi seluruh Indonesia. Nah, tapi kemarin kita memang sudah menyeragamkan. Jika memang pada saat libur semester itu tetap masuk Pak seperti biasa. Kalaupun libur harus mengajukan cuti tahunan.
Jadi ini yang menjadi ini kita di Kaltara. Iya, di Kaltara, Iya, betul. seperti itu. Karena memang ketika memang ini sebenarnya menjadi polemik juga Pak. Kalau di Kemenak Bulungan itu masuk Pak, tetap masuk gitu ya, karena memang mengikuti khususnya yang ada di MAN ya Pak ya, di Madrasah Aliyah Negeri itu kan mereka harus absensi dan lain sebagainya seperti itu. Nah jadi ketika mereka pada saat libur semester ingin libur juga ya harus mengajukan cuti tahunan. Jadi belum ada juga ketentuan kita untuk mengikuti liburnya siswa juga seperti itu. Jadi harus tetap absen dan melaporkan kegiatan. Walaupun tidak ada kegiatan belajar mengajar harus tetap absen. Kalau di Malino sendiri seperti apa Ibu tadi? Kalau selama ini apakah tetap libur atau tetap masuk? Kalau hari tetap masuk ya? Ya baik. Ya. Berarti memang sudah sesuai ketentuan. Karena kita takutnya kemarin di Bulungan sempat ada misinformasi. Harusnya masuk, tapi ternyata satu sekolah nggak masuk seguru-gurunya. Jadi itu jadi temuan kemarin. Jadi harus buat berita acara lagi. Nah jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ketika pada saat libur semester misalnya ya tetap harus kerja, harus absen, harus melaporkan kegiatan hariannya, LKH-nya. Nah saya mau nanya lagi, apakah LKH dilakukan Bapak Ibu setiap bulannya? Setiap hari dilakukan, betul. Nanti kalau saya periksa gimana? Ada yang lambat, telat. Lambat biasa. Jadi kita masih ini ya, kalau di Kanwil sudah ditentukan ada aturan yang mengatur pencairan tukin itu berdasarkan laporan LKH. Jika tidak ada LKH, tukin tidak bisa dibayar. Apapun itu alasannya, tukin dicairkan ataupun dibayarkan selama ada laporan kerja harian bulanannya. Seperti itu. Oke, terjawab. Pak Stephen, Iya, Pak. mungkin sedikit informasi terkait dengan cuti dan libur sekolah. Nah, iya betul Pak. Silakan Pak. Bahwa untuk saat ini yang kami ketahui terkait cuti tahunan dan libur sekolah itu hanya berlaku di tingkat SMA. Ya. Karena ini yang mungkin peraturan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara. Tapi namun di daerah yang kewenangannya adalah dari SMP ke bawah sampai SD itu ketika hari libur karena sesuai dengan Kaldi dari Dinas Pendidikan itu mereka libur kecuali tenaga administrasinya. Ya, TU ya Pak ya. Iya. Jadi guru yang bekerja di sekolah umum untuk SMP dan SD itu mengikuti kalender pendidikan ya Pak ya Pak. Baik Pak, siap. Nanti jadi informasi juga. Terima kasih Pak. Ini, Pak. Untuk informasinya Pak, silakan. Ada giliran kan? Saya jawab lagi Pak. Ini masalah kepala sekolah tadi mengikuti liburnya siapa? Ini TU atau guru ya Pak ya. Jadi Pak, sebenarnya sudah terjawab tadi. Kalau untuk kepala sekolah ini kan Pak tugas tambahan Pak. Iya. Ya, jadi Guru ya. tugas utama kan guru sebenarnya. Jadi kepala sekolah ini adalah tambahan. Jadi mengikuti guru Pak. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk penanya ketiga ini. Dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa pointer pertanyaan yang coba kami sampaikan, moga-moga bisa terjawab. Yang pertama, tadi ada disiplin tentang tulisan, bukan disiplinnya, ada risiko tulisan kita di media massa dan sebagainya itu yang kita upload. Yang menjadi pertanyaan singkat kami untuk yang ini, apabila Facebook kita atau WA kita di-hack orang ini, tiba-tiba ada hal-hal yang negatif bagi kita dan bagi kepegawaian kita jadi tahu nih tiba-tiba ada nge-share. Jadi bagaimana menindaklanjuti ini? Kan ini ada teguran nanti, si Pak Kamat ini ada nge-share yang tidak baik, nah akan dipanggil ketika dalam hal keterangan atau tulisan yang tidak baik di media massa. Sementara dia tidak tahu nih, karena di-hack atau dia dipakai orang lain. Nah pembuktian itu nanti bagaimana tingkat disiplin yang bersangkutan? Ada berita acara atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua,
dalam proses naik pangkat memang kita ini bukan rahasia umum lagi, tapi sudah terjadi bagi kita mungkin di Kandul tidak, Kaltara tidak ada, di BKN di luar sana mungkin banyak. Ketika proses naik pangkat itu susah sekali karena yang dilayani kan ratusan bahkan ribuan orang, sehingga ini berbelit-belit. Jadi kita berapa kali mengajukan naik pangkat, enggak naik-naik terus, setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak naik-naik. Ada masalah apa? Ketika kita berhubungan dengan tim yang ada di sana dan kita berikan sesuatu dalam tata kutip gratifikasi, taruhlah kita ada amplop itu, nah baru bisa terrealisasi. Nah ini kan ada apa begitu. Jadi ini perlu jadi kritikan kita begitu. Kemudian yang ketiga, kami juga di Masjid Islam dan di Kawah juga sebagaimana dialami teman-teman sering baca doa itu tentang yang kampanye ini. Itu yang kita hadapi juga. Nah apa kalau yang kita baca doa dalam undangan resmi oleh Bawaslu boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh ya. Lembaga itu, Pak. Lembaga. Nah, ada juga kita kampanye ini bersamaan, kampanye terbuka untuk bersamaan semua partai para damai. Kita diundang juga ini. Apakah boleh kalau damai itu? Kita netral di sana, netral kan kita tidak ada mendukung salah satu kan? Ini sama semua kita secara umum lah doanya di sana. Nah itu yang ketiga. Kemudian juga yang bentuk dukungan itu mungkin terjadi atau tidak, ada KTP kita juga disalahgunakan orang. Karena kita kadang-kadang kita ada mungkin kredit di mana gitu kan, HP atau tadi Grapari, Telkomsel, kan kita menyentuhkan itu fotokopi KTP dan KK kadang-kadang. Tiba-tiba nama kita ada sebagai pendukung ini. Nah ini bagaimana untuk mensiasati ini bahwa kita tidak terlibat ke sana, tapi orang lain yang menggunakan. Kemudian saya juga sering bukan juga sering, tapi ada semacam kelupaan mengabsen pulang atau kalau datang kita persis kadang pulang. Ketika kita kegiatan padat misalnya MTQ, kita pulang jam 6, tiba-tiba kita nyambung kegiatan lagi, ada rapat dan sebagainya, kita lupa pada saat itu untuk absensi pulang. Nah, bagaimana perlakuan? Apakah tetap dianggap ini kita lalai atau bagaimana? Kan ada rentang waktu limit untuk penyampaian apa kita pinjat dibatasi sampai jam berapa begitu kalau malam itu. Nah, itu yang kita mau tanyakan. Yang terakhir yang akan kami hadapi juga dalam waktu dekat, kita ada kegiatan MTQ 3 Provinsi Kaltara ini yang ke-7 tahun 2022, di mana di Bimas Islam tentu ada beberapa person yang akan terlibat dan Dewan Hakim teman-teman sekarang di PNS juga. Bagaimana perlakuan kami ketika mengikuti di sana? Apakah kami nyantumkan mandat itu atau ada surat tugas dari lembaga resmi kami atau bagaimana? Sehingga kami tidak dipotong-tukin dan dianggap tidak layak dalam pekerjaan yang kami jalani sehari-hari. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kurang di atas itu. Ketentuan disiplin Perkenalkan, saya Rafiq menikah 2 kali. dari Enggak ada itu hukumannya. Pendidikan Agama Islam. Nah, ini terkait dengan absen. Dulu waktu masih gabung di Kaltim, kami pernah pertemuan penyuluh sebelum di Kaltim. Salah satu yang saya pertanyakan adalah tentang jam kerja atau absen. Karena di jabatan PNS itu kan ada struktural, kemudian fungsional umum itu guru, fungsional tertentu itu penyuluh dan penghulu. Nah, Guru tertentu Pak. guru tertentu Pak? Iya Pak. Oh, iya. Ayo sudah. Tidak semua ya? Oh, iya. Nah, SKP-nya pun berbeda. Jadi waktu itu saya tanyakan, saya pernah pengajian ke Lores sore diundang, absen jam 4. Jadi berangkat itu sebelum selesai, pulang malam. Nah, jadi saya sampaikan bagaimana dengan jam kerja absen itu. Nah, jadi kalau untuk penyuluh itu masuknya sama dengan yang lain jam 7.30, tapi absen akhirnya itu jam 2.30.